umatnya, baik ummatul dakwah maupun ummatul ijabah ya. Ya, ini seluruh orang kafir maupun orang beriman. Mereka mengadukan Allah, Nabi SAW mengadukan kita kepada Allah SWT. Ya, tentang fenomena umat Nabi Muhammad SAW yang berpaling, meninggalkan dan mengabaikan Al-Quran sebagai sebuah petunjuk kehidupan, sebagai sumber kebahagiaan. Ya, nah, maka lihat bagaimana Nabi kita yang mulia, ikhwan, ya, mengeluh, mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah kita termasuk yang diadukan ini? Ya, yang menjadikan Al-Quran ya ditinggalkan. Ya. Lihat, bahkan di sini Nabi SAW menggunakan kalimat takkid, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, menunjukkan perhatian terhadapnya. Ya, jadi ungkapannya lebih kuat, menunjukkan bahwasanya pengabaian itu ya betul-betul terjadi dan terus menerus. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ya aduan dari Nabi kita ya. Di mana sebagian besar ya kaumnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Al-Qur'an. Makna hajrul Qur'an di sini ya kata Allah tidak mengimaninya. Ya. Kemudian tidak membacanya. Kemudian tidak mentadabburinya. Kemudian tidak menghafalnya. Kemudian tidak tidak mengamalkannya, tidak mendakwahkannya. Ya. Ya, maka mereka adalah orang yang termasuk orang yang diadukan oleh Allah, oleh Nabi SAW sebagai orang yang meninggalkan Al-Quran. Sehingga kita dapati banyak di antara kaum muslimin ya mencari sumber-sumber ketentraman jiwanya kepada hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian daripada itu ya bagaimana Al-Quran bisa menjadi ketentraman hati kita? Karena memang sejatinya Al-Quran adalah untuk hati kita. Ya, memang targetnya Al-Quran ditujukan kepada hati. Dan hati inilah yang menjadi sumber. Kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Dalam hadis yang sering kita dengar ya. Ingat kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam jasad kita itu ada mudghah. Ada segumpal daging. Idza saluhat, kalau dia baik, segumpal daging ini maka baik semua anggota badan kita. Kalau dia buruk, fasada jasairul jasadi kullu, semuanya anggota badan kita akan menjadi rusak. Ala wahiyal qalb, dan itu adalah hati. Maka sebagai sumber kebaikan dan sumber keburukan, dia akan menjadi penentu baik buruknya kita. Ya, maka Allah Ta'ala menjadikan dia sebagai sasaran. Ya, ditujukannya Al-Quran diturunkan untuk itu, untuk hati kita. Ya, maka lihat Allah Jalla wa'ala berfirman, kata Allah, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar diturunkan oleh Allah, Rabb semesta alam. Ya, nazala bihur ruhul amin. Ya, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, yakni Jibril. Ala qalbika, kepada hatimu, litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi orang yang memberi peringatan. Perhatikan, Allah Ta'ala katakan ala qalbika, nazala bihir ruhul amin, diturunkan kepada hatimu. Allah tidak katakan ala sam'ika atau ala basarika, tapi Allah tegaskan Al-Quran untuk hati. Maka hatilah yang harusnya ya menjadi ya objek ya utama Al-Quran diturunkan. Ya. Maka juga dalam ayat yang lain ya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika." Kata Allah, fa innahu, sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah ala qalbika, kepada hatimu. Ini menunjukkan ikhwan wa akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwasanya anggota tubuh pertama yang utama diturunkannya Al-Quran adalah hati. Maka jika hati ini langsung taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka seluruh anggota tubuh juga akan taat. Namun sebaliknya, jika ia berpaling, maka seluruh anggota tubuh juga akan berpaling. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya itulah sebabnya
ya Nabi SAW sebelum diturunkan Al-Quran kepadanya, ya Allah Ta'ala melalui malaikatnya membersihkan hatinya Nabi SAW. Kita tahu dalam sirah Nabi mengalami pembelahan dada, ya. Dalam rangka apa ikhwah? Dalam rangka membersihkan hatinya. Yang dengan hati ini, ya, yang akan menerima Al-Quran. Karena itu dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka saya menasihati saya dan kita semua, wahai penuntut ilmu, ya, di mana kita tahu ilmu ini adalah sasarannya Al-Quran. Ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul. Maka hendaknya kita senantiasa membersihkan hati kita dari segala penyakit. Agar ilmu ini, ya, Al-Quran ini akan menjadi bermanfaat bagi diri kita semua. Nah, lihat bagaimana, ya, masih berkaitan dengan Al-Quran dengan hati, ya, bagaimana pentingnya Al-Quran untuk hati, ketenteraman hati, ya. Ya. Para sahabat mengisahkan bagaimana pertama kali mereka terpengaruh dengan Al-Quran melalui Al-Quran yang menyentuh hati mereka. Ya. Ya. Ada satu kisah yang mungkin sering kita dengar, kisah seorang sahabat, ya, namanya Jubair bin Mut'im. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya yang pertama kali membuat hatinya beriman adalah ketika mendengar Al-Quran. Ketika Nabi SAW membaca ayat dalam surah, ya, At-Tur, ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Lihat nih. Maka kata Jubair Mut'im, kada yatiru qalbi, hampir-hampir hatiku copot. Ya, hampir-hampir hatiku copot. Gara-gara apa? Karena mendengar begitu dahsyatnya pengaruh Al-Quran kepada hati. Hatinya bergetar sampai mau terbang, kata beliau. Dan kata beliau, disitulah, ya, awal pertama kali iman, ya, masuk ke dalam diriku ketika Al-Quran itu aku dengar. Masya Allah, lihat bagaimana kebahagiaan itu muncul, ya, pertama kali datang dengan apa? Dengan Al-Quran ini didengar. Kemudian juga ada kisah lain, ikhwan, azanillahu wa iyyakum, ya, ada dulu seorang ulama salaf namanya Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, seorang ulama dari kalangan salaf, kalau nggak salah dari kalangan tabi'in, ya. Beliau awalnya adalah seorang kaya raya, anak seorang kaya raya, ya, hobinya berburu, ya, namanya orang kaya pada waktu itu, ya. Ya, dengan kuda yang mahal begitu. Suatu ketika dia sedang berburu, tiba-tiba dia mendengar ayat dibacakan dan ini menyentuh hatinya, yaitu apa kata Allah Azza wa Jalla? Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ya, apakah kalian mengira, ya, bahwasanya kalian diciptakan tanpa ada tujuan dan kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa makna, tanpa tujuan? Lihat bagaimana hadirnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibrahim bin Adham ketika mendengar ini lalu beliau kemudian meninggalkan seluruh kemewahan hidupnya dan beliau menjadi seorang alim dan seorang yang zuhud dan wara. Ya, pengaruh apa? Pengaruh Al-Quran. Ya. Kemudian juga mungkin kita juga pernah mendengar kisah seorang sahabat bernama seorang salaf juga namanya Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Dulu, ya, beliau adalah seorang pembegal, ya, perampok, ya, di tengah jalan. Namun suatu ketika dia berubah hidupnya ketika dengan Al-Quran. Ya, lihat bagaimana seorang perampok hidup dengan dunia, membunuh, merampas harta orang, yang membuat jiwanya gelisah tentu saja. Ya, lihat juga ini orang kaya raya Ibrahim bin Adham, ya. Ya, mungkin dia hidup dengan mewah, jiwanya tidak merasakan kebahagiaan. Kemudian tadi juga di bagaimana Jubair bin Mut'im, seorang laki-laki musyrik penyembah berhala, ya. Tapi kemudian dengan Al-Quran seluruhnya mereka dituntun hatinya untuk merasakan kebahagiaan dan ketentraman jiwa. Jadi Al-Quran diantara mujizatnya adalah dia memiliki sumber kebahagiaan, ketentraman jiwa seorang. Inilah Al-Quran diturunkan untuk itu. Ya.
Eh, lihat ya ikhwah a'azzani Allahu wa iyyakum. Apa kata disebutkan dalam sirah ya? Fudail bin Iyad suatu ketika mendengar ayat dibacakan, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ya, kata dalam surah Al-Hadid Allah Ta'ala sebutkan ayat ini, belumkah saatnya, tiba waktunya seorang mukmin khusyuk hatinya ya, ketika mengingat Allah dan tunduk dan patuh kepada kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Maka mendengar ayat ini, Fudail mengatakan, inilah waktunya aku bertobat. Maka dia tinggalkan semua itu, kemudian dia menjadi seorang alim besar, seorang yang zahid, zuhud, seorang ulama yang sangat disegani. Dari mana mereka berubah? Adalah dari Al-Quran. Lihat bagaimana pengaruh Al-Quran memberikan ya perubahan yang sangat besar pada jiwa seseorang. Nah ini ya dilihat ini sebagai pengantar bagaimana Al-Quran merupakan sumber yang sangat luar biasa, memberikan kebahagiaan dan ketentraman jiwa seseorang. Kemudian juga kita pernah mendengar, walaupun riwayat ini dipersisikan ya, apakah Umar bin Khattab radhiyallahu taala memang masuk Islam karena mendengar ayat yang dibacakan ya. Namun riwayat ini dipersisikan para ulama, para ahli hadis ya, mempersisikan tentang periwayatan apakah dia sahih atau tidak ya. Namun kita dapati bahwasanya banyak ya sahabat-sahabat yang terpengaruh dengan keagungan Al-Quran, yang kemudian mereka bisa merasakan ketentraman jiwanya dengan Al-Quran itu. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, jadi sumber kebahagiaan itu adalah di hati, dan hati adalah ya, itu dia yang ingin kami sampaikan. Kesimpulannya adalah bahwasanya kebahagiaan itu letaknya di hati. Dan hati ini adalah tujuan, target utama, objek utama diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran ini datang dari Allah Azza wa Jalla, zat yang penguasa, pemilik jiwa dan hati manusia. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan inilah letak kebahagiaan itu di situ ya, di hati. Makanya kita dapati bagaimana perhatian Al-Quran terhadap hati ini luar biasa. Bahkan Al-Quran berbicara tentang hati sungguh banyak banget ya. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan banyak sifat-sifat yang utama, yang sifat-sifat agung itu dengan dikaitkan dengan hati. Misalnya takwa. Ya, Allah taala katakan ya, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Nabi, kata Allah, sesungguhnya ya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah itu adalah bentuk ketakwaan hati. Lihat, perhatikan. Allah Ta'ala mensifati hati dengan sifat takwa. Menunjukkan bagaimana kedudukan hati yang merupakan menampung sifat-sifat yang agung, itu apa? Ketakwaan. Kemudian juga misalnya sifat khusyuk. Ya tadi Allah Ta'ala katakan antakhsya'a qulubun, hatinya yang khusyuk. Lihat bagaimana kedudukan hati. Ya, Allah Ta'ala menyandarkan sifat-sifat yang mulia kepada hati. Menunjukkan bahwa hatilah yang menjadi ya nilai atau sumber kebahagiaan, sumber keadaan di hati kita. Dan Al-Quran diturunkan untuk hati. Itu dia poinnya. Ya. Kemudian juga misalnya Allah Ta'ala kaitkan hidayah dengan petunjuk. Wa may yahdi qalbah. Apa Allah katakan? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Ya, Allah Ta'ala kaitkan hidayah dengan Al-Quran, dengan hati. Kemudian juga misalnya ada sifat rahmah, ya, juga sifat ra'fatun, dan rahmatun ini disandarkan kepada hati. Kata Allah, waja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyah. Ya, kata Allah, dan kami jadikan ya sifat rahmat, kasih sayang, wa ra'fa, dan kesantunan ya kepada hati mereka, ya, kepada hati mereka. Lihat nih. Ini menunjukkan lagi-lagi akhwa azani Allahu wa iyyakum ya, hendaknya kita hati ini harus dekat dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah ditujukan untuk hati gitu. Banyak sifat-sifat mulia dikaitkan dengan hati, disandarkan kepada. Sifat apa lagi ya? Sifat ulfah misalnya. Ulfah ya, yang bermakna bersatu ya.
Kata Allah Azza wa Jalla, wa allafa baina qulubihim. Allah Ta'ala melembutkan atau menyatukan hati mereka. Ya ini, ya ikhwan, ya pengaruh atau bagaimana sifat hati yang ada dalam Al-Quran, ya, yang kalau kita tadi merinci tadi sifat-sifat itu, maka adalah sifat-sifat yang dimiliki orang-orang besar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia, yang dengan ini hati mereka menjadi tenteram. Jadi mari kita renungkan, ikhwah a'azzani Allah, ya, hubungan yang erat antara Al-Quran dan hati. Jadi ada kaitan yang sangat erat, ya, berkaitan erat, yang dengannya hati ini tidak boleh berpisah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak akan pernah merasakan ketentraman, jiwa, hati kita tidak akan pernah merasakan ketentraman, kebahagiaan, kecuali dengan Al-Quran. Ya, dan karena hubungan, ada keterkaitan yang erat, hubungan yang erat antara Al-Quran dan hati, sebagaimana tadi kita sebutkan dalam ayat yang berulang-ulang, ya. Dan oleh karenanya cobalah ikhwah a'azzani Allah, rasakan ketika kita membaca, bermuamalah dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, rasakan dengan hatimu. Nah, oleh karenanya ikhwan a'azzani Allah, Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya Al-Quran hanya akan bisa menjadi sebuah pelajaran yang bermanfaat bagi mereka yang memiliki hati. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Dalam surah Qaf, Allah Ta'ala katakan sesungguhnya pada Al-Quran itu terdapat pelajaran, peringatan bagi yang memiliki hati. Ya, bagi yang memiliki hati gitu. Karena Al-Quran dengan hati ini erat kaitannya. Ya, maka Al-Quran akan menjadi sumber kebahagiaan, ya, jika hati kita yang merasakan pengaruh Al-Quran. Bukan cuma lisan kita membacanya, bukan cuma telinga kita mendengarkannya, tapi hati. Ya, lihat bagaimana orang-orang munafik Allah Ta'ala sifati dengan apa? Mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Lihat, karena Al-Quran tidak masuk ke dalam hati mereka. Maka bagaimana caranya masuk? Bacalah dengan tadabbur. Ya, bacalah dengan tadabbur. Barulah Al-Quran itu akan menjadi sumber kebahagiaan jika dia betul-betul ditujukan untuk hati. Liyunzira man kana hayya. Kata Allah dalam surah Yasin, untuk memberi peringatan kepada mereka yang hatinya hidup. Tanpa kehidupan hati, Al-Quran tidak akan bisa menjadi sumber ketentraman jiwa kita. Ya. Maka ya, jadi jiwa ini akan ditutup oleh Allah. Lihat, Allah Ta'ala katakan, kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah di hati mereka ada kunci? Ya, lihat, Allah Ta'ala memperingatkan dampak negatif dari berpaling dari Al-Quran, yaitu apa? Diharamkannya hati dari petunjuk dan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, am ala qulubin aqfaluha. Nah, juga di dalam Al-Quran, ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, Allah katakan, kul aminu bihi wala aw la tu'minu bih. Kul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adhqani sujada. Jika dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka bersungkur wajah mereka dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah ciri orang yang hatinya berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran, hatinya lembut, hatinya bisa mudah untuk tersungkur sujud, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an mengatakan, sesungguhnya innal qulub, ya, sesungguhnya hati itu laksana bejana, tempat kayak gelas begini, ikhwah. Maka sibukkanlah dia dengan Al-Quran, ya, dan jangan disibukkan dengan selainnya. Nah, kalau hati ini sibuk dengan Al-Quran, dia akan merasakan kebahagiaan. Karena Al-Quran adalah kalamu Rabbina, kalamullah. Ya, sumber kebaikan, sumber kehidupan hati. Allah Ta'ala katakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu Al-Quran yang merupakan ruh dari sisi kami. Ruh ini artinya menghidupkan. Apa yang dihidupkan? Hati kita hidup. Dan hati yang hidup itulah sumber segala kebaikan.
Pokok kebaikan adalah hidupnya hati, ikhwah. Ini kata para ulama kita ya. Jadi saya ulang sekali. Pokok dari segala kebaikan adalah hidupnya hati. Nah, hidupnya hati dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu itu apa? Al-Quran dan hadis. Ya, makanya Allah Ta'ala katakan, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya jika ia mengajak kalian kepada apa-apa yang menjadi kehidupan hatimu. Ya, jadi seluruh perintah Allah Azza wa Jalla, seluruh kebaikan yang Allah perintahkan kepada kita adalah merupakan, ya, tujuannya adalah untuk menghidupkan hati kita. Dan kalau hidup hati kita, maka itulah pokok dari seluruh kebaikan. Ya. Kemudian juga ada ayat yang lain, ikhwah a'azzanillahu wa iyyakum. Allah Ta'ala berfirman, ya. Ya. Ya, ya. Ya, naam. Sudah bisa terdengar, ikhwah? Naam, naam, afwan. Allah Ta'ala berfirman, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kata Allah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas, bayyinat, fi suduril ladzina utul ilm, yang ada di dalam dada, maksudnya hati orang-orang yang berilmu. Ya, lihat, perhatikan makna di dalam dada. Maknanya adalah hati orang-orang yang beriman. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ya, maka hendaknya kita betul-betul berusahalah ya meraih kebahagiaan bersama dengan Al-Quran itu sendiri. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya ya kita dapati ya orang-orang kafir sejak dahulu kala mereka tahu betul bagaimana kedudukan Al-Quran sebagai sumber petunjuk, sumber kebaikan, sumber kebahagiaan, sumber kemenangan, ya, sehingga mereka ya memerintahkan satu sama lain agar mereka jangan mendengarkan Al-Quran. Ya, kita bacakan ayatnya, ikhwah a'azzanillahu wa iyyakum. Ya. Ya. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wa alghaw fi la'allakum taghlibun. Dalam surah Fussilat ayat 26 ya. Ini metode orang kafir dari dulu sampai sekarang. Apa kata orang kafir yang disebutkan dalam Quran? Orang-orang kafir berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan kau dengarkan Quran ini. Wa alghaw fi, ya, sibukkanlah ya bikin kesibukan, bikin perkataan yang tidak berguna. Alghaw, jadi perbuatan atau perkataan yang sia-sia di depan mereka agar mereka tidak dengar Quran. Ya. Maka diantara ya cara mereka adalah menyibukkan kaum muslimin dengan permainan yang sia-sia, hiburan, tontonan, agar satu tujuannya agar kita tidak mendengarkan Al-Quran. Makanya lihat ya ikhwah, mana ada muda sekarang yang rajin baca Quran, yang ada sekarang rajin TikTokan, rajin Facebookan, rajin Instagraman, ya. Karena ini metode orang kafir dari dulu. Mereka tahu betul pengaruh Al-Quran yang dahsyat. Maka mereka katakan jangan dengerin Quran. La tasma'u li hadzal Qur'an. Lihat nih. Wa alghaw fih. Ucapkan perkataan yang mereka bersiul atau bertepuk tangan. Ya, kalau metodenya sekarang ya ini permainan. Tontonan ya, atau permainan atau gadget apa saja yang membuat anak-anak muda Islam jangan mendengar Al-Qur'an, jangan mempelajari Al-Qur'an. Karena mereka tahu, apa kata mereka? La'allakum taghribun, agar kalian bisa menang melawan mereka. Ya, maka kalau ada orang kafir mengalahkan kaum muslimin itu karena apa? Karena mereka berhasil menjauhkan kaum muslimin dari Al-Qur'an. Karena Al-Quran adalah sumber kebaikan. Lihat, kata mereka, la tasma'u, jangan dengar. Ya, jangan dengar Al-Quran. Ya, maknanya jangan dengar, jangan perhatikan, jangan pelajari, jangan hafalin, dan jangan ikuti, maksudnya ya. Jangan amalkan. Ya. Ini kan mengamalkan kan hasil dari mendengar. Ya. Ya, maka ya, Masya Allah ya ikhwah. Ya, wa alghaw fi. Ya, ucapkan perkataan sia-sia.
Ya, perkataan yang tidak ada manfaatnya, perkataan yang tidak jelas arahnya. Ya, dulu mereka berteriak, bersiul, sehingga mereka dengan itu mereka tidak bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran dari satu sama lain. Nah, inilah kebiasaan dan tabiat media-media informasi yang sekarang dikuasai orang-orang kafir pada hari ini kita melihat mereka sesungguhnya mereka punya musuh, yaitu musuh Al-Quran. Makanya ada seorang anggota parlemen dulu di Inggris Britania Raya awal abad ke-20. Ketika berbicara di depan parlemen, mereka bawa Al-Quran. Dia katakan selama ini masih ada, kita akan sulit menjajah orang-orang Islam. Maka jauhkan mereka dari Al-Quran agar kita mudah menjajah mereka. Nah, ternyata betul ini yang dia suka dalam Al-Quran. La'allakum taghlibun, agar kalian bisa menang sama mereka. Jangan perdengarkan Al-Quran kepada mereka. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, kemudian tentu saja apa yang harus kita lakukan bersama dengan Al-Quran ini, ikhwan, azanillahu wa iyyakum. Maka tentu kalau kita lihat bagaimana cara agar Al-Quran ini bisa menjadi sumber ketentraman jiwa kita, ikhwan sekalian, maka kalau kita perhatikan Allah Ta'ala menyebutkan dengan satu metode yang namanya tadabbur. Inilah tujuan kita membaca Al-Quran adalah dengan tadabbur, yang dengan tadabbur inilah yang akan menghasilkan amal. Jadi Al-Quran akan bisa menjadi amal kalau ditadabburi. Allah Azza wa Jalla katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Surah Shad. Allah Ta'ala katakan Al-Quran diturunkan penuh berkah agar ditadabburi. Agar ditadabburi. Lam di situ liyatadabbaru, lam itu berfungsi sebagai lamul illah. Yani lam yang berfungsi untuk penjelas sebab. Maksudnya bahwa Al-Quran tidak akan mungkin menjadi kitab yang penuh keberkahan, kebahagiaan, ketentraman jiwa kecuali jika ia berinteraksi atau bermuamalah dengan Al-Quran dengan cara mentadabburinya. Mentadabburinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang membaca beberapa ayat Al-Quran lalu ia tidak mentadabburinya, tidak menghayatinya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah, bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata beliau ketika diturunkan 10 ayat terakhir surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab, dan seterusnya. Kata beliau, laqad unzilat alayya laila ayah. Sungguh telah diturunkan kepadaku satu ayat pada malam ini. Maka apa kata beliau? Wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Coba perhatikan kata Nabi, wailun, celakalah, liman qara'aha, bagi orang yang membacanya, wa lam yatafakkar fiha, dan dia tidak mentadabburi di dalamnya. Masya Allah, Pak, lihat. Nabi mencela, ini celaan bagi orang yang membaca Al-Quran tapi hanya sekedar kejar setoran. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, banyak orang sekarang menjadikan Al-Quran sebagai bacaan sudah merasa diri beramal. Deden, masih bisa terdengar suara saya? Terdengar bagus ya? Taib. Itu ya akhwan. Ini yang menjadi sumber kebahagiaan. Al-Quran akan menjadi sumber. Jadi kita rubah cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Selama ini kita mengaji hanya kejar setoran. Yang kita ketika mengaji, ketika pertama kali mengaji, ujung surah yang terbayang. Bagaimana cepat sampai di ujung surah. Ketika baca surah Al-Kahfi misalnya, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al yang kita cepat agar bisa di surat terakhir, ayat terakhir. Bukan dengan tadabbur. Makanya supaya Suri mengatakan innama nuzzilal Qur'an liyu'mala bih. Sungguhnya Al-Qur'an itu untuk diturunkan, untuk diamalkan. Walakin ittakhadhan nasa qira'atuhu amala. Tapi manusia membacanya sudah merasa dirinya sudah beramal.
Naam. Ya. Maka ini yang harus kita rubah ya, ikhwani a'azzani Allah wa yakum. Ini macet ya. Hah? Coba diperbaiki dulu, akhi. Nah, sudah bisa? Afwan ya ikhwah, ini taib. Afwan, ini kondisi wifi kami memang tidak begitu baik, Akh Deden. Sudah bisa? Nah, maka ini ya, ikhwan, ya jadi kita harus merubah cara kita memberitahukan dengan mentadabburinya. Ya, maka lihat bagaimana ucapan pemimpinnya qari, yakni Abdullah bin Mas'ud, ya, imamnya para qari di kalangan sahabat, ya. Beliau mengatakan, hayatilah ketika kalian membaca keajaiban Quran, keajaiban Al-Quran. Gerakkanlah hatimu, maksudnya pahamilah, renungkanlah, tadabburilah, ya. Dan beliau mengatakan jangan sekali-kali tujuan utama salah seorang di antara kalian ketika membaca Al-Quran sekedar menyelesaikan sampai akhir surah. Subhanallah. Ini Masya Allah ya ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum, ini yang harusnya yang kita rubah. Ya. Maka hendaknya kita juga berusaha ya ikhwan ya mengetahui bagaimana Al-Quran ini kedudukannya dalam agama kita ya. Betul ya, cahaya, petunjuk, ya, kemudian juga kabar gembira, pemberi peringatan, ya, nasihat, mau'izah, dan banyak lagi ya, kita dapati Al-Quran datang dalam bentuk bagaimana Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat terbaik, ya. Kemudian betapa banyak Al-Quran juga dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali pujian Allah terhadap Al-Quran, ya, kitabun mubarakun, ya, banyak sekali, ya, di mana menunjukkan bagaimana kedudukan Al-Quran yang begitu besar pengaruhnya kepada kita semua. Nah, ini yang dapat kami sampaikan ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin Deden, afwan karena kondisi wifi kami ini saya sering hilang-hilang, mungkin kita tanya jawab aja ya. Ya. Fadal. Dan tiba saatnya kita sesi tanya jawab yang tergabung di atas ini boleh menyampaikan pertanyaannya yang langsung boleh dia tuliskan saja dalam kemudian yang bergabung di YouTube silakan menyampaikan pertanyaannya. Alhamdulillah sudah mungkin anak-anak ya dan hafizah pertanyaan jadi mengatakan tadi hadis dia mengatakan bahwa orang yang hanya baca Quran akan celaka. Bagaimana dengan hadis yang sering kita dengar membaca diberikan pahala 10 kebaikan dengan satu huruf saja? Bagaimana hubungan kan antara ucapan ulama atau hadis yang memberikan bahwa yang maksud pertanyaan ini bahwa orang yang banyak kaum muslimin yang merasa cukup dengan membaca saja, di sisi lain dengan membaca saja itu adalah 10 kebaikan dari satu huruf tersebut. Barakallahu fiik. Ya, naam.
Jadi maksud pertanyaan bagus sekali ya. Jadi tadi disebutkan kata Nabi SAW, wailul liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Ya, celakalah orang yang membacanya dan tidak merenungkan maknanya. Kemudian juga ada hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, ya al-mahiru, ya orang yang membaca alladzi yaqra'u wa yatata'ta'u wa huwa syakkun alaihi falahu ajrani. Orang yang baca Quran dan terbata-bata, maka baginya dua kebaikan, dua pahala, pahala membaca dan pahala kesulitannya. Nah, maka bagaimana caranya mengkompromikan, menjamak dua hadis ini? Bahwasanya yang dimaksud di situ bacaan yang mendapatkan pahala adalah bacaan yang diiringi dengan tadabbur. Ya, bacaan yang diiringi dengan tadabbur. Nah, oleh karenanya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya kita dapati Al-Qur'an, coba di situ tadi saya sebutkan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru, ya, agar mereka mentadabbur. Li di situ, yakni lamut ta'lil, lamul illah, yang menunjukkan bahwasanya tujuan, sebab diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk direnungkan. Maka bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan renungan itu? Tentu dengan membaca dengan hati, pemahaman, ya. Maka tentu itu semua bisa didapatkan dengan berproses. Di antaranya pertama, ibu sekalian, adalah tahapannya, ya, agar kita bisa mentadabburkan. Tentu yang pertama adalah membaca dengan bacaan yang baik. Tentu maksudnya di sini adalah makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, ya, mengikuti kaidah-kaidah tajwid misalnya, ya. Dan ini hendaknya kita perhatikan dulu, ya. Kemudian juga di antaranya ibu membacanya di waktu yang memang bisa membuat kita bisa mentadabbur Al-Qur'an. Dan di antaranya adalah di waktu malam. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Kata Allah, sesungguhnya membaca Al-Qur'an di waktu malam, ya, ashaddu wat'an, lebih kuat untuk mempengaruhi, wa aqwamu qila, dan lebih berkesan di hati. Ya, ini ya. Jadi tadi itu, jadi pertama membacanya dengan tajwid, ya, ini dengan membaca dengan sesuai dengan sifat-sifat huruf lah, ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dengan pelan-pelan begitu misalnya. Kemudian yang kedua tadi, memilih waktu-waktu di mana membantu kita untuk bisa mentadabburi Al-Qur'an. Kemudian juga di antaranya adalah diam saat mendengarkannya. Ya, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah, simaklah, dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Nah, ini, ya. Jadi maksudnya diam dan mendengarkan artinya mentadabburi, memperhatikan, ya. Kemudian juga, ya, yang namanya tadabbur adalah memahami bacaannya, maknanya yang dibaca. Ya, karena ya ikhwan, ketidaktahuan kita akan makna Al-Qur'an, lafaz-lafaz Al-Qur'an, ya, pasti akan memalingkan kita dari tadabbur. Ya, memalingkan kita dari tadabbur. Makanya itu Imam At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan, ta'ajab, aku merasa heran, kata beliau, orang yang membaca Al-Qur'an namun ia tidak tahu maknanya atau tafsirnya. Nah, lalu bagaimana ia bisa menikmati bacaannya? Ini kata Imam At-Tabari rahimahullahu taala, ya, ini dalam Mu'jam Al-Udaba, ya, beliau mengatakan itu. Ya. Juga Imam Al-Qurtubi dari Taib At-Tabari rahimahullah juga menyatakan keheranannya terhadap orang yang berniat melakukan tadabbur dan mengamalkan Al-Qur'an, ya, lalu ia tidak tahu makna, ya, dengan apa yang dia baca. Ya. Maka beliau mengatakan, ya, seyogyanya, ya, kata beliau, yang bagi orang yang mempelajari hukum-hukum Al-Qur'an agar ia dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah, apa yang diwajibkan, apa yang dilarang, agar ia bisa mengambil manfaat dari apa yang ia baca lalu ia mengamalkannya. Jadi Al-Qur'an harus memberi pengaruh,
Pengaruh apa? Pengaruh untuk diamalkan. Nah, caranya bagaimana? Membacanya dengan tadabbur. Bacaan yang seperti inilah ikhwan yang bisa membuat diri kita membuahkan amal-amal soleh. Karena itu dulu para salaf mengatakan, para sahabat mengatakan, dulu kami tidaklah melewati 10 ayat kecuali kami berhenti mentadabburi dan mengamalkannya. Setiap 10 ayat mereka tidak melewati 10 ayat kecuali mereka mentadabburinya, ya, dan merenungkan maknanya dan mengamalkannya tentu saja. Ya. Nah, namun tentu saja saya katakan kalau membaca tanpa mengetahui artinya apakah berpahala? Tentu ada pahalanya, Ibu. Tapi tentu tidak sama, ya, karena Al-Qur'an ini kan kalamullah. Ya, membacanya tanpa mengerti artinya ya tetap dapat pahala. Ya, ada bacaan huruf-huruf yang kita baca itu dapat pahala. Tapi tentu, Ibu, berbeda kualitas pahalanya, nilai pahalanya berbeda dengan orang yang membacanya dengan tadabbur. Karena inilah Al-Quran ditujukan untuk itu. Jadi, adapun mempelajari tajwidnya, mempelajari harakatnya, dan lain sebagainya, itu adalah wasilah. Tapi tujuan Al-Quran adalah untuk ditadabburi, yang dengan tadabbur inilah yang menjadi jalan untuk mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Dan Alhamdulillah, ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Quran ini, ya, Allah Ta'ala garansi sebagai sebuah kitab yang mudah untuk dipelajari. Dalam surah Al-Qamar Allah Ta'ala mengulang 4 kali kalimat ini. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh kami telah mudahkan. Itu lihat, perhatikan Allah Ta'ala menggunakan huruf takkid banyak sekali. Walaqad, sungguh benar-benar kami telah mudahkan Al-Quran. Untuk apa? Untuk dipelajari. Hal mim muddakir. Maka apakah ada yang mau mempelajarinya? Nah, maka Masya Allah. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan hampir sebagian besar lafaz-lafaz Al-Quran adalah lafaz-lafaz yang mudah dipahami oleh orang-orang awam. Ya, memang sebagiannya ada lafaz-lafaz yang hanya diketahui oleh orang yang berilmu. Tapi sebagian besarnya, kata beliau, Al-Quran itu adalah lafaz-lafaz yang mudah diketahui oleh orang-orang awam Arab, ya, awam Arab, bukan awam kita. Orang-orang awam Arab ketika mereka mendengar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ini mudah dipahami. Ya, memang ada sebagian kecil ayat-ayat yang membutuhkan ahli tafsir untuk memahami makna ayat-ayat itu. Namun sebagian besar, kata Ibnu Abbas, tafsir itu adalah tafsir yang lafaz-lafaznya mudah diketahui oleh orang awam Arab sekalipun. Nah, jadi yang dimaksud di sini celaka adalah orang yang hanya sekadar membacanya, ya, tapi tidak ada kemauan untuk mentadabburi yang dengannya untuk diamalkan itu, ya. Al-Quran untuk diturunkan untuk diamalkan, ya. Dan cara mengamalkan mulai dengan apa? Dengan membaca dengan tadabbur. Itu ikhwan azani Allah. Karena itu Nabi SAW mencela ada suatu kaum, kata beliau, ini Khawarij, yang Nabi sifati mereka siapa? Mereka membaca Al-Quran, ya, la yaqra'una Al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya tidak sampai ke hati. Lihat orang ini, kata Nabi SAW, keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busur panah. Ini orang-orang Khawarij, ibadahnya luar biasa. Tapi Al-Quran dibaca hanya sampai di tenggorokan. Ya, ini Nabi menyifati orang-orang menyimpang, yaitu orang Khawarij, ya, yang begitu mudah, ya, mengkafirkan orang-orang kaum muslimin, ya. Itu di zaman Ali sudah ada, ya. Nabi Ali bin Abu Thalib radhiyallahu ta'ala memerangi mereka. Apa sifat mereka? Kata Nabi, di antara sifat mereka adalah mereka senang baca Quran, tapi Al-Quran tidak melewati tenggorokan. Artinya tidak ditadabburi. Waliyadzubillah. Nah. Fadal ya Akhir. Tadi di awal saya menyampaikan mengenai beberapa kisah sahabat ini yang pertama yang bagaimana mereka dapat beriman karena menyimak Al-Quran, menyimak atau terenyuh dengan para ayat yang dalam Al-Quran. Pun demikian dalam Al-Quran juga kita diingatkan bahwa seseorang apabila dibacakan ayat Quran maka sedang beriman akan bertambah juga iman. Namun di sisi lain dia terkadang
Jadi kalau Ustaz Tuhan sampaikan dia sampai tenggorokan. Bagaimana Ustaz untuk mengantisipasi ini? Karena kita baca tidak merasakan tambahannya iman, tidak efek bagi hati ini seolah-olah terkadang seperti ini. Bagaimana Ustaz solusinya agar tidak seperti itu? Barakallahu fiik, barakallahu fiik, masya Allah. Naam, ikhwah. Inilah memang fenomena hajjul Quran ya, fenomena kita bagaimana kaum muslimin ya jauh dari Al-Quran ya. Di antaranya adalah menjauhkan diri dari mentadaburi Al-Quran itu sendiri. Padahal Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi. Maka ada beberapa hal yang harusnya kita lakukan, ikhwah azani Allah wa iyyakum. Yang pertama adalah Al-Quran ini tadi untuk hati gitu ya. Maka Al-Quran ini suatu yang mulia, dia tidak akan masuk di tempat yang kotor. Maka bagi kita para penuntut ilmu, hal yang paling utama juga adalah bagaimana hati kita ini bersih ya. Jadi Al-Quran ini seperti wadah, hati ini seperti wadah. Nah, Al-Quran ini adalah isinya. Nah, maka Al-Quran ini mulia, tidak akan masuk di tempat yang kotor. Ya, maka hendaknya kita para penuntut ilmu, bagaimana kita mau merasakan Al-Quran. Makanya lihat orang-orang munafik, bagaimana dia tidak, Allah katakan, Allah celah. Kenapa mereka tidak tadabbur Al-Quran? Apalah ya tadabbur Al-Quran. Itu kan ayat yang berkaitan dengan orang munafik. Kenapa? Karena hatinya ada penyakit, ada dosa, ada maksiat. Ya, maka Al-Quran tidak masuk ke hati orang yang hatinya busuk, hatinya penuh banyak dosa. Ya, hatinya kotor karena tadi ini liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu bagi orang yang memiliki hati yang bersih. Maka lihat tadi ya, bagaimana Allah Azza wa Jalla mengirim Jibril untuk membersihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibelah dadanya, dibersihkan dengan Zam-Zam karena Al-Quran akan dibacakan kepada beliau. Al-Quran akan diturunkan kepada beliau. Maka kita juga ikhwan, kalau selama ini kita tidak bisa merasakan kenikmatan Al-Quran, yang bisa jadi adalah dosa. Ya, kita semua membaca Al-Quran tapi kita tidak ada. Makanya para salaf mengatakan jika engkau tidak mendapati hatimu ketika engkau baca Quran, ketika engkau berzikir, ketika di majelis ilmu, maka minta kepada Allah agar Allah kasih hati yang baru. Jadi masalahnya di hati kita nih, ikhwan. Hendaknya kita ya betul-betul banyak bertobat, ya, membersihkan hati kita yang banyak beristighfar. Hati yang sering ya, mata yang sering melihat aib, dosa, sering lisan sering bergibah, telinga sering mendengarkan hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Ya, bagaimana bisa? Makanya Ibnu Qayyim mengatakan Al-Quran dan musik tidak mungkin bersatu dalam hati seorang manusia. Kapan kita senang musik, Al-Quran tidak akan masuk. Hati ini tidak akan bisa berkumpul di dalamnya satu kebaikan dan satu keburukan. Ya, musik adalah keburukan, dosa. Al-Quran adalah kebaikan dan menyatu dalam hati, tidak mungkin. Maka ya, yang pertama ya hendaknya kita ikhwah azani Allah wa yakum ya, agar hati kita ini kita bersihkan karena yang akan masuk adalah ilmu Allah, kebaikan, kalamu Rabbina, maka dia hanya akan bisa ya kalau kita bersihkan hati, jujur ya, ingin ya. Kemudian juga hendaknya kita ya mengkaji Al-Quran ya. Sudah saatnya kita mempelajari Al-Quran dengan mengkajinya ya. Ada kajian-kajian tafsir ya. Kalau bisa kita mungkin mempelajari Al-Quran dengan tafsir, kita semua punya tafsir ya. Tafsir Ibnu Katsir misalnya, tafsir As-Sa'di misalnya, banyak tafsir-tafsir yang sudah diterjemahkan oleh para ulama-ulama. Mungkin ini bisa kita baca. Kita membaca setiap hari 10 ayat lalu kita lihat tafsirnya, penjelasan ulama tentang ini. Sehingga ini bisa kita rasakan manfaatnya. Karena Al-Quran ini kan berbahasa Arab. Ya, maka ya hendaknya kita berusaha mempelajarinya, mempelajari makna-maknanya, sehingga tentu ikhwan kalau kita menjadi makmum, kalau imam membaca ayat yang kita tahu artinya, tentu beda dengan kita dengar ayat yang dibaca tidak tahu artinya. Katakanlah yang sederhana, kita baca Al-Fatihah, beda orang yang membaca Al-Fatihah yang sekedar baca tapi tidak tahu artinya dengan yang membaca dan tahu artinya. Apalagi beda yang orang yang tahu artinya dengan yang tahu tafsirnya. Kalau sekedar tahu artinya ya iya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Tapi kalau tahu tafsirnya apa makna na'budu, apa makna nasta'in, kenapa digandengkan antara na'budu dengan nasta'in, Masya Allah. Tentu berbeda pemaknaan hatinya dibanding orang yang sekadar tahu artinya saja. Nah, ini ikhwan. Ya. Tentu juga yang paling penting ya ikhwan, tentu beriman kepada Al-Quran bahwasanya dia adalah ya memiliki sifat-sifat karakteristik yang mulia. Dia adalah kalamullah. Dia adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwa dia adalah sifat Allah berbicara, maka Al-Qur'an. Ya. Sehingga ini menambah keyakinan kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Makanya para ulama mengatakan ketika engkau membaca Al-Qur'an hendaknya engkau merasakan bahwasanya Allah taala berbicara kepadamu, untukmu, khusus untukmu. Seolah-olah Al-Qur'an itu untukmu, untuk kita yang membacanya. Ya. Maka ya, orang yang membaca Al-Qur'an tidak tahu artinya, kata para ulama, seperti seorang rakyat jelata ya mendapatkan surat dari raja yang sangat ia cintai. Ya, namun surat itu datang di waktu yang gelap. Ya, maka dia hanya taruh, dia tahu ini bagus, ini pasti dari raja, tapi dia nggak bisa, dia nggak baca karena gelap. Tapi dia tahu ini baik. Ya, berbeda tentu kalau dia membacanya dengan ada cahaya dan dia baca. Nah, inilah perumpamaan orang yang membaca Al-Quran tidak tahu artinya dan orang yang membaca Al-Quran dengan mengetahui artinya dan tafsirnya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian juga tentu saja ikhwah, hendaknya kita berusaha hidup bersama Al-Quran. Ya. Maknanya adalah hendaklah kita mengamalkan Al-Quran. Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Nabi. Kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Adalah Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Ya, berusahalah kita ya ikhwah ya hidup bersama Al-Quran. Ya, ini semua yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang ada di dalam Quran. Mengamalkan Al-Quran, berhukum dengan Al-Quran. Ya, nilai-nilai kehidupan yang kita anu adalah nilai-nilai kehidupan yang ada dalam Al-Quran. Kaidah-kaidah kehidupan adalah kaidah-kaidah Al-Quran yang kita terapkan dalam diri kita. Sehingga Al-Quran itu terwujud, terrealisasi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ini ikhwan membaca Al-Quran tapi kita tidak mengamalkan. Bagi seorang wanita misalnya, dia membaca surah An-Nur, dia baca surah Al-Ahzab, tapi dia tidak pakai jilbab. Bagaimana dia mau merenungkan Al-Quran? Di situ surah An-Nur, Allah Ta'ala katakanlah kepada mukmin perempuan untuk menutup auratnya. Surah Al-Ahzab juga begitu, kapan kepada istrimu dan istri-istri orang beriman memanjangkan jilbabnya. Dia membacanya tapi dia tidak pakai jilbab. Bagaimana mau hidup bersama Al-Quran? Nah, saya kira itu ya kawan. Azani Allahu wa iyyakum. Dari Ibu Tias, bisa bagaimana kalau kita yakin bahwa dengan baca Quran bisa menyelesaikan semuanya, tentunya dengan izin Allah. Misalnya sakit akan sembuh, sedih, resah, bisa adil, dan seterusnya dan sebagainya, sehingga semuanya larinya kepada Al-Quran. Mungkin sedikit menambahkan juga, seperti ada kita mendengar Allah mengajarkan dari Quran dan seterusnya. Jadi bagaimana ini ketika apapun kondisinya, kita dengan baca Quran akan menyelesaikan. Barakallahu fiik. Naam, barakallahu fiik, betul ya. Al-Quran ini diantara sifat yang Allah Ta'ala sifati dalam Quran adalah syifa. Maka diantara fenomena hajrul Quran adalah menjauhkan Al-Quran sebagai syifa. Syifa di sini adalah obat untuk penyakit jasmani dan penyakit ruhani. Ya, penyakit ruhani maksudnya obat dari penyakit syahwat, obat dari penyakit syubhat. Ya, kemudian juga obat jasmani. Ya, Nabi SAW dalam banyak hadis ya menyebutkan bagaimana Nabi memerintahkan meruqyah orang yang sakit dengan bacaan Al-Quran. Ya, ada sahabat yang mengobati kepala suku dengan membaca Ummul Kitab, Al-Fatihah. Nabi katakan, dari mana engkau tahu kalau Al-Quran itu adalah Al-Fatihah adalah ruqyah? Ya, maka ini dibolehkan tentu saja, tentu bacaan-bacaan yang telah disyariatkan ya. Ya, tidak sekadar membacanya tapi ada cara-cara yang syar'i begitu ya. Ada ayat-ayat yang memang disebutkan para ulama sebagai ayat-ayat yang sering dibaca sebagai ayat-ayat ruqyah.
Ya, jadi saya ulang ya, dari sisi jasmani kalau kita sakit maka berobat dengan Al-Qur'an. Bacakan ya Ummul Kitab. Ya, saya tidak ahli dalam ruqyah ikhwan, tapi ini ada banyak sekali petunjuk-petunjuk Nabi tentang perkara ini ya. Jadi ketika kita sakit maka boleh kita ya tentu ini ada bacaan-bacaan tertentu ya, tapi secara umum kita katakan Al-Qur'an seluruhnya adalah syifa. Allah katakan syifaun ya. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun wa syifaun. Ya, dan itu adalah obat. Maupun tentu saja adalah obat penyakit-penyakit rohani, penyakit apa saja ya, penyakit liberalisme, penyakit kekufuran, penyakit kemunafikan, itu semua penyakit ya. Ya, penyakit keraguan-raguan, ya, penyakit hasad, iri, dengki, ya, penyakit bakhil, semuanya disembuhkan dengan Al-Quran. Tentu artinya maksudnya diamalkan, ditadaburi, maka ini akan menjadi obat dari semua penyakit itu semua. Nah, barakallahu fiik. Izin masih ada pertanyaan. Silakan. Mungkin dari pertanyaan dari Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Jika sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz, namun belum mampu mengamalkan keseluruhan yang telah dihafal, bagaimana? Dan jika didahulukan, mana yang lebih utama? Menjaga hafalan dengan murojaah ataukah dengan mentadabburi isi di dalamnya? Barakallahu fiik. Kemudian Itu yang pertama yang saya pertanyaan terakhir adalah afdolnya tentu dengan tadabbur. Ya, tadabbur karena inilah tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, dan itulah menjadi tujuan ya. Adapun murajaah menghafal ini kan wasilah. Ya, wasilah untuk itu ya. Tapi mana yang dipilih, wasilah atau tujuan? Tentu tujuan. Ya, tujuan yang dan itulah memang Al-Qur'an ditujukan untuk ditadabburi. Maka kalau harus memilih antara misalnya memperbanyak bacaan atau sedikit tapi tadabbur, maka ya kita memilih tadabbur karena Al-Qur'an adalah untuk ditadabburi. Mana yang paling baik, banyak hafalan atau sedikit tapi dengan tadabbur? Tentu tadabbur karena inilah Al-Qur'an ditujukan untuk itu. Nah, kemudian apa tadi ikhwah yang pertanyaan pertama? Oh iya. Hafalan 30 juz tapi tidak mampu melakukannya. Kita katakan ya ikhwah fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Tapi yang jelas ya anti punya satu kebaikan karena bisa menjadi penghafal Quran. Karena diantara haknya Al-Quran adalah dihafal. Ya, itu Nabi Allah katakan balhiya ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Kata Allah, ayat itu Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dada. Menunjukkan bahwasanya Al-Quran ya, coba lihat ikhwah dulu di zaman para sahabat ya, saya ingin sedikit kasih gambaran bagaimana Al-Quran itu memberi pengaruh. Pada Al-Quran waktu di zaman Utsman saja itu Al-Quran hanya bisa dihitung jari. Nggak kayak kita sekarang di handphone ada. Kita punya 3 handphone, mungkin ada 3 mushaf di situ. Ya, dulu orang mau menghafal membaca Quran, dikodifikasi Al-Quran kan di zaman Utsman. Ya, mulai dari zaman Umar bin Khattab, zaman Abu Bakar sudah mulai ya pelan-pelan. Kemudian puncaknya di zaman Utsman. Kemudian diseragamkan oleh Utsman, maka semua mushaf yang lain dimusnahkan. Lalu Utsman membuat satu mushaf, kemudian dicetak. Ya, apa sih namanya? Difotokopi kalau sekarang ya. Kemudian setiap kopi mushaf itu ditaruh di beberapa negeri. Bisa dihitung jari, mungkin 7, saya lupa. Tidak lebih dari 10. Ada di Basra, ada di Syam, ada di Mesir, ada di Madinah, ada di Mekah. Itu mushaf ya. Jadi, tapi pengaruh orang baca Quran itu, kenapa? Karena Al-Quran itu dihafal. Tidak mengandalkan di gini. Sekarang kan kalau nggak ada Quran, orang nggak bisa mau baca Quran kalau nggak ada Quran. Repot. Kita bayangkan dulu bagaimana Al-Quran di zaman sahabat loh. Masih hidup di zaman Utsman bin Affan. Al-Quran itu satu negeri cuma satu. Yang mushaf ya. Yang tertulis di di pelepah-pelepah kurma atau di kulit-kulit itu. Ya, atau mungkin saya nggak tahu dulu di zaman Utsman sudah dibuat dalam satu mushaf ya. Satu ya dari urut dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Dan tapi itu jumlahnya tidak banyak. Ya, tapi mereka kenapa? Mereka tidak bergantung karena Al-Quran itu di dada mereka, dihafal. Ya beda sama kita sekarang ya. Kalau nggak ada Quran kita nggak bisa baca Quran.
Alhamdulillah ya kawan, kita terbantu dengan adanya di mushaf ini, di Al-Quran, yang kita bisa membaca kapan saja, dimudahkan ya. Masya Allah ya, saya baru dapat faedah kemarin dari seorang syekh ya. Saya lupa, beliau ditanya apakah beda pahalanya membaca Al-Quran dari mushaf atau dari apa? Dari HP. Kata beliau tidak ada bedanya. Sama, karena dia merujuk kepada dulu di zaman sahabat juga Al-Quran kan dibaca, ada yang dari kulit binatang, ada yang di pelepah kurma. Ya, belum seperti sekarang ini. Ya, maka pahalanya yang penting Al-Quran. Bahkan sekarang adanya HP bisa memudahkan kita membaca Al-Quran di mana saja, kapan saja. Bahkan wanita yang haid bisa baca walaupun dengan HP ya, boleh. Nah, maka ikhwan azani Allah wa iyyakum, jadi di menghafal Quran ya tentu ini wasilah ya untuk diamalkan. Jadi menghafal, mempelajari tajwidnya, mempelajari huruf-hurufnya, makharijul hurufnya supaya diajarkan di ma'had tahfiz ya. Nah, tapi ingat ya, itu hanya wasilah. Tujuan utamanya adalah ditadabburi yang menghasilkan amal. Itu dia. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Ini selanjutnya nih dari Bapak dia lagi pertanyaannya bersama berkaitan dengan pertanyaan dari santri rumah Quran bagaimana bisa istiqomah sahabat tumbuh bersama Al-Quran. Terusnya juga bagaimana kita bisa menghadiri atasan agar bisa mencintai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu fiik. Tentu ya kawan, pertama adalah tentu mengimani Al-Quran dulu ya. Mengimani Al-Quran bahwa dia adalah kalamullah, bahwa dia adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang pokok karena dia termasuk rukun iman ya. Rukun iman diantaranya adalah beriman bahwasanya Al-Quran Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada orang-orang atau manusia yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, kepada nabi-nabi dan rasul. Di antaranya adalah kepada Nabi SAW yang merupakan nabi terakhir, kemudian diturunkan kepadanya Al-Quran. Ini dulu ya, beriman dulu bahwasanya dia adalah kalam Rabbina, dia adalah perkataan Rabb kita yang memang datang dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga keyakinan inilah yang menjadi pokok dasar kita bermuamalah dengan Al-Quran. Ya, keyakinan ini harus menjadi pondasi kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, menghafalnya, mengamalkannya, mentadabburinya, adalah keyakinan bahwasanya dia adalah kalamullah. Dia adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan interaksi inilah maka Masya Allah ya akan timbul ya keyakinan. Jadi semua yang kita lakukan terhadap Al-Quran, hak-hak Quran adalah wujud dari keimanan kita. Keimanan terhadap apa? Bahwasanya Allah Ta'ala menurunkannya. La innahu la tanzilu rabbil alamin. Sungguhnya adalah Al-Quran turun dari Rabbul Alamin. Ya, kemudian juga tentu saja ikhwan mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran yang berkaitan dengan Al-Quran. Seperti misalnya ya mempelajari sifat-sifat Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, apa saja Allah Ta'ala sifat Al-Quran seperti sebagai cahaya, sebagai furqan. Ya, ini penting ya, sebagai nur, sebagai syifa, sebagai kabar gembira, sebagai apa saja keistimewaan Al-Quran ya, sebagai kitab yang terakhir, sifat-sifatnya apa, universal ya. Ini jadi menambah kecintaan kita, tak kenal maka tak sayang. Ya, kita ini kadang-kadang tidak mengenal Al-Quran sehingga tidak mencintai Al-Quran. Ini kaidah. Ya, tentu juga mempelajari keajaiban Al-Quran, mukjizatnya apa? Al-Quran ini kan mukjizat. Ya, kalau dulu mukjizatnya Nabi Musa udah nggak ada sampai sekarang, nggak bisa kita lihat. Tongkatnya Nabi Musa udah nggak ada. Ya, Nabi Sulaiman kerajaannya sudah kita nggak bisa lihat. Ya, adapun mukjizatnya Nabi Muhammad bisa kita lihat sampai sekarang, sampai akhir zaman. Jadi makanya mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Kenapa? Al-Quran berisi tentang kebenaran yang bisa kita buktikan sampai sekarang. Nah, maka itu akan menjadikan kita cinta kepada Al-Quran ini. Ya, menjadikan kita cinta kepada Al-Quran. Jadi mempelajari keajaibannya, baik dari keajaiban hurufnya, isinya, kandungannya, ya keterkaitannya antara surah yang lain dan surah yang lain juga misalnya. Ini semua akan mendatangkan kecintaan kepada Al-Quran itu sendiri. Tapi tentu saja adalah dengan membacanya, menjadikannya wirid harian,
Nah, man ahabba syai'an kasura dzikra, ada kaidah mengatakan siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan banyak berinteraksi dengannya. Itu dia. Wallahu taala alam bissawab. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sultan. Assalamualaikum Ustaz. Kalau sudah baca Quran, sudah ikut kajian, tapi masih ada saja hati-hati ini adalah iri, syirik, dengki, dan jahat. Jadi bagaimana solusinya dalam hal tersebut? Tuhan aturan menarik tunjuk bagi kita, sudah ikut kajian juga, bagian dari itu memahami hati ini terkadang hatinya masih kotor, hatinya terkena iri, syirik, dengki, juga melakukan kejahatan. Barakallahu fik. Ya, ini hidayah itu ada dua ya, ikhwan, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai. Ada hidayah berupa ilmu, tapi juga ada hidayah berupa amal. Ya, barangkali di antara kita sudah dapat hidayah berupa ilmu petunjuk, bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, ya, mana baik, mana buruk, mana halal dan mana haram. Itu sudah petunjuk, hidayah ilmu namanya. Hidayah berupa bayan, penjelasan. Namun kita butuh hidayah yang lebih tinggi lagi, Ibu. Apa itu hidayah? Taufik. Mengamalkan apa yang sudah kita tahu. Nah, maka inilah makna ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah. Hidayah ilmu dan hidayah taufik. Itu mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Nah, ini butuh ibu-ibu sekalian, pertama kita berdoa ya, berdoa kepada Allah Azza Jalla agar kita diberi kekuatan, taufik untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita tahu. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu doa Nabi. Ya Allah, bantulah aku agar bisa berzikir, bersyukur, beribadah. Juga Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepadamu kekuatan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Itu juga Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda, minta petunjuk, at-tuqa. Juga Nabi SAW meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Maka lihat ya, dalam surah Qaf yang saya bacakan tadi ya, Allah Ta'ala menyebutkan di antara syarat ilmu itu bermanfaat ada 4. Yang pertama sumbernya harus baik. Ya, inna fi dzalika ladzikra. Ya, Ibu ya, jadi kalau mau berubah menjadi orang baik, pertama harus ada sumber kebaikan. Ya, masdarnya harus ada sumbernya, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mata air yang jernih. Bagaimana kita mau berubah kalau bukan sumbernya ya? Makanya hati-hati belajar agama dari mana, itu penting sekali. Maka Al-Quran adalah sumber kebahagiaan, sumber petunjuk. Ya, maka inilah sumber satu-satunya kebaikan. Jadi Al-Quran ya. Kemudian yang kedua, liman kana lahu qalbun. Hatinya, wadah yang menerima harus ada. Connect gitu loh. Jadi Al-Quran yang merupakan petunjuk itu ada wadahnya. Ya, wadahnya apa? Ya, hati. Makanya hati yang kotor bagaimana Al-Quran bisa memberi manfaat? Ya, kemudian yang ketiga, wa al-qasamah, memusatkan perhatian. Jadi harus betul-betul antara sumber itu ya, kita memastikan bahwa sampai kepada tadi hati itu. Ya, agar bisa memberi pengaruh kepada hati kita, maka betul-betul fokus ya. Ya, kemudian yang keempat, wa huwa syahid, tidak ada yang menghalanginya. Jadi tidak ada, hati kita tidak lalai, sibuk dengan dunia, sibuk dengan perjualan, dagang. Bagaimana ilmu itu tidak bermanfaat? Bagaimana Al-Quran ini bisa bermanfaat, bisa kita amalkan kalau banyak hati kita ini lalai dari itu semua. Nah, inilah 4 syarat kata Imam Ibnu Qayyim ya, rahimahullah. 4 syarat ilmu bermanfaat adalah sumbernya, harus bersih, harus baik. Al-Quran, kemudian apa? Wadahnya. Jadi objek pengaruhnya ada, yaitu hati kita. Bersihkan hati kita. Kemudian pastikan bahwasanya sumber itu sampai kepada objeknya. Ya, yaitu dengan cara kita menyimak, mempelajari bersungguh-sungguh, mempelajari Al-Quran, bersungguh-sungguh, mencatat, itu semua ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wahwa syahid, hatinya hadir, tidak lalai. Tidak ada yang menghalangi sampainya pengaruh itu. Apa yang menghalangi sampai? Kelalaian hati. Kita ini ngaji, tapi habis itu kita bergaul lagi dengan teman yang buruk. Nah, ini menghalangi Al-Quran itu bisa memberi manfaat. Nah, hadza wallahu a'lam bissawab, sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, jazakumullah khairan akh Deden. Barakallahu fikum.
ilmu yang disampaikan semua jadi berkah bagi para santri, di para muslimah, di rumah gerak pekerjaan juga Bapak Ibu di mana pun berada, juga dari manapun yang ikut tergabung pada malam hari ini. Juga tergabung pada malam hari ini menyimak kajian di Madrasah Senin Malam yang diselenggarakan oleh Umat. Baik, sekali lagi Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmu yang disampaikan. Dan insya Allah Bapak Ibu ikhwas semuanya, kita akan mudah-mudahan di Madrasah Senin Malam yang akan datang. Insya Allah kita akan menimba ilmu bersama Ustaz Dr. Adian Husaini di pekan depan insya Allah. Baik, sekali lagi terima kasih semuanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita yang tunjuk kita yang taufik untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Demikian kita akhiri pertemuan ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Sudah, putus. Itu tadi santriwati semua itu, Nak. Antum nggak tertarik cari jodoh di situ? Hah? Oh, belum ya. Tapi tadi nampak santriwatinya antum lihat di fotonya. Bercadar semua ya? Oh. Hah? Oh. Hah? Kok tahu iya? Berarti kamu lihat tadi? Hah? Oh, itu pertanyaan pancingan. Bercadar semua. Iya Ustaz, berarti lihat dong. Hah? Nggak apa-apa, wajar kalau kamu lihat. Kamu laki-laki normal. Berapa saat? Tadi berapa pemirsanya? 150. Itu satu ini aku bisa banyak dengan. Apa itu? Apa itu? Oh gitu? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Pas tahu saya cuma satu ya. Mungkin. Kok antum tahu? YouTube-nya